Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, opung, emak, engkong, bapak tua, bapak uda, inang tua, inang uda, namburu, amang boru, tulang nan tulang, abang itu, abang akang, lai itu, semua adik-adik, semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi Anda, tapi Yesusku jauh lebih mengasihi Anda. Karena dia bisa berbuat sesuatu, menolong Anda, menyelesaikan masalah Anda, dan memberikan yang terbaik bagimu. Renungan firman Allah dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tema firman Allah adalah segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Paulus menuliskan pengalamannya bersama dengan Allah, apa yang dia nikmati bersama dengan Allah, apa yang dia rasakan bersama dengan Allah, dan pengalaman itu dia tungkapkan melalui ilham roh supaya kita bisa mengerti bahwa setiap manusia yang sedang menghadapi situasi sulit atau apapun yang dia alami, kata firman Allah, kita tahu sekarang. Jadi kalau kita tahu sekarang bukan besok, maka apapun yang terjadi saat ini, apapun yang terjadi di masa kini, yang Anda alami, sakitkah, persoalankah, masalahkah, ditipu orangkah, seperti saya ditipu orang, ya, saya merasa nggak pernah ditipu orang sih. Jadi saya percaya saja pada semua orang gitu, menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada semua orang, dan pada akhirnya ya orang menipu, ya, orang membohongi kita. Tetapi saya katakan itu bagi saya mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Apa kebaikan-kebaikan yang saya rasakan? Ya, secara spiritual, hubungan saya, penyerahan saya kepada Tuhan melalui peristiwa itu, dan melalui peristiwa itu, ketika saya datang berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau orang yang mengalami masalah dalam hidupnya, bahwa dia tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Allah turut bekerja. Apapun itu, melalui penyakitmu, Allah turut bekerja. Kita melihat bagaimana Gideon yang rendah diri, tapi Tuhan sebut dia pahlawan. Kita tahu bahwa bagaimana itu Abraham yang penakut, istrinya saja disebut, ya, itu apa? Disebut saudaranya. Dia takut sebenarnya, takut mati. Tapi Tuhan menjadikan dia bapak orang beriman. Kan luar biasa. Paulus yang karena kelemahannya dia minta kepada Tuhan, duri dalam daging itu, supaya lenyap dari dirinya. Tapi justru Tuhan katakan, justru dalam kelemahanmu kuasaku bekerja. Jadi dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang pertama, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi kalau Allah turut bekerja, yakinlah
Di situ dia akan mendewasakan kita, di situ kita, iman kita, pengharapan kita, ketaatan kita, supaya tetap kepada dia. Karena ada banyak orang-orang melalui persoalan yang dia alami, atau penyakit yang dia alami, atau masalah yang dia alami, dia menyalahkan Tuhan, lari dari Tuhan. Anda tadi pagi kami membawa renungan tentang bagaimana Nuh ya, yang mendapat kasih karunia di mata Allah. Ada kelebihan Nuh itu. Ketika Tuhan perintahkan bangun bahtera di atas bukit, dia ditertawakan, dia diolok, dia diejek, ya macam-macam lah dia hadapi. Tetapi yang saya mau katakan adalah dia tetap taat kepada perintah Allah. Jadi kalau ada masalah yang datang kepada kita, supaya Allah turut bekerja di dalamnya itu adalah supaya kita taat. Jadi jangan memberontak, jangan keluar dari jalan Tuhan, supaya kita bisa melihat keperkasaan Allah yang akan kita alami. Saya memang mobil saya belum kembali, tetapi saya mau katakan bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu, atau dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah, yang kedua dikatakan Alkitab adalah masalah yang kita alami mendatangkan kebaikan. Nah, masalah yang kita alami mendatangkan kebaikan. Mungkin corona yang sedang kita hadapi saat ini, apakah itu mendatangkan kebaikan? Mungkin saat ini kita tidak katakan mendatangkan kebaikan. Karena ada banyak petaka, ada banyak persoalan, ada banyak dampak yang ditimbulkan bagi kita secara pribadi, baik bagi masyarakat, baik bagi bangsa dan negara. Sampai negara ini mengalami istilahnya defisit anggaran. Tetapi demi menyelamatkan rakyatnya, presiden dan semua jajarannya harus mengambil keputusan untuk menolong, untuk menjaga rakyatnya dari segala hal, termasuk dari kematian. Dan itu sebabnya diadakan PPKM darurat. Dan kemarin kita sudah mengikuti bagaimana doa bersama itu antar semua, ya. Jadi di sini yang mau saya katakan adalah, saya dari sejak awal memang terus berdoa. Kita semua orang percaya, semualah suku, agama, kaum dan ras mungkin di bumi ini yang ada di lebih-lebih di Indonesia ini, pastilah berdoa. Masalah itu mendatangkan kebaikan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak akan pernah lebih berseru kepada Allah, lebih mendekatkan diri, lebih istilahnya lebih menyerahkan hidup ini. Jadi ketika kita menghadapi masalah, yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk masalah, termasuk situasi kondisi. Tapi sikap kita menghadapi masalah itu yang penting. Sikap kita dalam menghadapi masalah itu yang penting. Sama dengan Nuh yang saya katakan tadi. Apapun yang dikatakan Allah kepadanya, dia lakukan. Situasi yang hidup di masyarakat pada waktu itu hidup dalam keadaan bejat, membuat hati Tuhan murka sangat, menyala-nyala. Tetapi sebelum bahtera itu selesai, bayangkan 120 tahun dia membangun bahtera itu. Tapi dia kerjakan, dia lakukan, dia buat sampai akhirnya selesai, dan Tuhan sendiri menutup setelah memanggil sepasang-sepasang binatang dan keluarganya masuk ke dalam, dan Allah tutup sendiri. Jadi kalau masalah yang kita hadapi, kita bergantung sepenuhnya, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi yang ketiga dikatakan oleh Alkitab, dengan jelas dikatakan, masalah yang kita hadapi atau persoalan yang kita hadapi membuat kasih kita kepada Allah lebih lagi. Jadi masalah tidak membuat kita semakin lemah, masalah tidak membuat kita semakin susah, masalah tidak membuat kita semakin putus asa, tidak. Tapi justru kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Tuhan, semakin menyadari ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Keperkasaan Tuhan kita kenal,
hati kita semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, kasih kita semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, melalui doa dan pembacaan firman Allah dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Anda menyerahkan makanan Anda yang terakhir kepada orang-orang yang bisa Anda tolong. Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan di balik situasi ini, saya kadang-kala kalau saya dikirimi orang, misalnya pizza, ya, saya ingin berbagi dengan orang, karena ada orang-orang di sekitar rumah saya itu, ya orang-orang yang tidak mampu, ya. Ya, bagaimana dia mau makan pizza, ya. Jadi bagaimana dia mau makan pizza sementara, ya dia juga harus parkiran, jaga apa. Dan tapi dia tidur sebagai orang yang, ya susah lah gitulah. Dan saya tidak bisa. Harus berbagi. Saya berpikir begini, mereka, ya saya berterima kasih ada orang memberkati saya dan saya bisa makan pizza dan orang itu juga makan pizza. Kalau kita katakan kan kita ini menjadi saluran berkat. Kita ini hanya menjadi sarana supaya kita bisa peduli terhadap yang lain. Terus anak saya mau kasih kepada, ya mohon maaf, ya. Oh enggak usah, saya bilang, dia itu banyak uangnya. Yang perlu kita tolong saat ini adalah orang-orang yang saya bilang sama anak saya tadi malam, adalah orang-orang yang betul-betul ya butuh bantuan, yang betul-betul memang dia nggak punya. Ya dia juga mengharapkan belas kasihan orang. Itu aja dia harus, bagaimana mau saya katakan. Jadi mohon maaf. Jadi saya katakan kepada anak saya bilang, kasih saja kepada mereka. Setidak-tidaknya mereka bisa berbagi. Kalau orang yang sudah punya uang, mereka bisa beli. Kalau mereka nggak mau beli, ya itu sudah urusan mereka. Tapi kalau mereka yang tidak punya, bagaimana mereka mau makan brownies? Ya kitalah yang ya kebetulan anak saya buat brownies gitu loh. Jadi dia mau bagi, tapi saya katakan bagi saja kepada yang nggak bisa. Hari-hari ini kita harus peduli terhadap orang-orang yang lapar. Hari-hari ini kita harus peduli terhadap orang-orang yang menderita di sekitar kita. Hari-hari ini tidak banyak memang yang bisa kita tolong, tetapi setidak-tidaknya kita masih berbuat, kita masih melakukan sesuatu bagi mereka. Karena ada banyak orang yang karena masalah kelaparan dia bisa membunuh orang, yang masa kelaparan dia bisa membunuh istrinya sendiri, yang masa ya dia tidak merasa tidak sanggup lagi untuk biaya keluarganya, saking kasihnya, saking dia tidak ingin melihat keluarganya menderita, dia bunuh dulu anak istrinya, lalu dia bunuh diri sendiri. Itu kan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi kalau kita masalah itu lebih membuat kita mengasihi Tuhan. Jadi sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berharap melalui renungan firman Allah pada saat ini, kita bisa betul-betul mengerti bahwa masalah yang Anda hadapi ketika Anda menyadari itu bukanlah untuk menyiksa Anda, justru untuk menguatkan iman Anda, pengharapan Anda, kasih Anda, supaya Anda bisa melihat kasih dan kuasanya bekerja dalam kehidupanmu. Karena Allah turut bekerja dalam semua persoalanmu. Jadi masalahmu itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagimu, mendatangkan kebaikan yang berlimpah-limpah. Sama seperti Ayub ketika harta bendanya, anaknya semua diambil, Tuhan ganti begitu luar biasa, 2 kali lipat, bahkan anaknya menjadi cantik-cantik, yang terganteng-ganteng dan lain sebagainya, mendatangkan kebaikan. Jadi masalah seharusnya membuat kita mengasihi Tuhan, bukan memusuhi Tuhan, tapi menyerahkan hidup kita kepada Allah. Di masa susah yang sekarang ini, ingatlah berbagi apa yang Anda punya. Tidak soal banyaknya, tapi masihkah ada kepedulian terhadap sesama kita. Di luar sana ada banyak orang yang menderita. Tapi saya mau katakan, masalah COVID-19 ini jangan membuat justru kita tutup mata, tapi justru membuat kita, Tuhan terima kasih aku masih diberikan berkat,
aku masih bisa menikmati kasih karunia-Mu. Walaupun mungkin hanya untuk bertahan, tapi banyak orang yang belum tentu bisa bertahan, yang mungkin hanya makan satu kali dalam satu hari, terkecuali dia puasa, seperti saya puasa. Tapi ada banyak orang karena terpaksa, bukan karena dia rela, karena terpaksa. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada anak saya nggak bisa kalau sampai saya makan. Itu sebabnya saya nggak pala banyak mau makan di warung-warung sendiri. Kalau saya nggak bawa istri saya atau tidak ada teman saya, yaitu kalau untuk makan di restoran sendiri saya nggak mau. Kenapa? Saya tidak bisa melihat orang yang saya makan orang lain tidak makan. Jadi makanya saya makan di rumah. Jadi itu sebabnya. Jadi saya mau katakan, mari kita tetap sabar, tabah menghadapi masalah kita. Tapi saya mau katakan, segala sesuatu itu berasal dari Allah, termasuk ketika engkau menghadapi masalah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mendatangkan kasih karunia-Mu kepada setiap orang yang berharap dan bersandar kepada. Berkati firman, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri pejabat, Tuhan juga mereka-mereka, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua aparat negara kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tetap Tuhan lindungi kepala negara kami Tuhan, supaya tetap dapat menjalankan roda pemerintahan ini dan hikmat Allah menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan berkati Aras Nasional, Tuhan berkati gereja GP juga, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani Engkau, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kalau engkau sakit COVID atau sakit apapun, saya mau tetap berdoa kepadamu. Saya yakin Tuhanlah yang akan menyembuhkan Anda. Di sini saya berdoa saat engkau yakin dan percaya Tuhan mampu menjamah engkau, karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau itu engkau orangnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Bagi yang sakit COVID, taruhkan tanganmu di atas kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang bermohon kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang menyatakan kebaikan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu mohon kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, bahwa inilah kesempatan Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka-mereka, sehingga pertolongan Allah datang kepada mereka, dan Engkau lalukan dari roh maut itu Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau ulurkan tangan-Mu bagi orang-orang yang sakit COVID saat ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah Yesus, jamah satu demi satu, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus, jadilah Engkau sembuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berteriak dari hati kami yang paling dalam kepadamu, memohon belas kasihan, memohon kemurahan-Mu kepada mereka semua yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu untuk mengangkat dan melenyapkan segala sakit penyakit mereka. Dimanapun tangan-tangan mereka yang sakit Tuhan, yang tempat yang sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu ke situ dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh. Oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus Engkau telah sembuh. Oleh bilur-bilur dari Tuhan Yesus Engkau telah sembuh. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan sedang melawat engkau, sedang melakukan sesuatu bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin Bapa, Engkau telah menyembuhkan mereka, Engkau telah menolong mereka, Engkau telah memberkati mereka Bapa di surga.
dan melenyapkan segala sakit penyakit mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit tumor, Tuhan disembuhkan. Yang stroke disembuhkan, mati badan separuh, Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa di surga, yang jantung, yang ginjal disembuhkan oleh Bapa di surga dalam nama Yesus. Disembuhkanlah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Apapun sakit penyakit mereka, Engkau lenyapkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi mereka Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Hamba-Mu tak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tapi hamba yakin Engkau telah menolong mereka, menyembuhkan mereka, sebanyak orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Akan terus terjadi kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu kapanpun mereka mendengar Tuhan Yesus tentang firman-Mu dan doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Mereka mengambil sikap iman. Oh Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak kali kami tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Mata rohani kami tertutup Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami persoalan, ingatlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, angkat kedua belah tanganmu dan saya akan berdoa bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka mengalami persoalan yang pelik mungkin, sakit, dan lain sebagainya, masalah dalam rumah tangga, dalam ekonomi mereka, apa saja Tuhan yang tidak kami ketahui satu demi satu. Tuhan datang kepada mereka, baptiskan mereka dengan Roh Kudus agar mereka kuat, cakap, menanggung segala persoalan mereka Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan siapapun, tapi cakap mengintrospeksi diri Tuhan Bapa di surga. Dan ulurkan tangan-Mu kepada mereka, menjamah mereka, menolong mereka dari segala persoalan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kepadamu. Engkau yang mau mengalami transformasi Tuhan, taruh tangan-Mu di dada. Bapa, kami tahu kami tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, segala sesuatu berasal dari Allah. Termasuk kebaikan-kebaikan dalam hati ini, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami, bukan karena hasil pekerjaan kami, tapi Tuhanlah yang membantu kami, yang menolong kami, sama seperti Engkau menolong Saulus, yang beringas, yang kejam, yang sadis, tapi Tuhan mampu mengubah dia menjadi orang yang sangat luar biasa dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau lihat mereka yang menaruh tangan di dada mereka, datanglah kepada mereka. Putuskan segala rantai dosa mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ubahkan mereka, datang kepada mereka.
masuk dalam hati mereka sama seperti Engkau datang kepada Paulus sehingga dia mengalami Kristus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ubahkan mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu di masa-masa yang akan datang. Sebanyak orang yang menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan, melalui doa ini Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Belas kasihan Allah turun, baptisan Allah, baptisan Roh Kudus itu datang kepada mereka. Terima kasih sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mereka tidak lagi menyerahkan diri mereka kepada perbuatan-perbuatan dosa, tapi Dia menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau, dimasyhurkan nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Hamba menyerahkan hati ini kepada-Mu dan umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hamba tahu, hamba dulu juga berada di pihak mereka, di pihak orang-orang yang melakukan apa yang berlawanan dengan hati Tuhan. Tapi hamba rindu melihat kedatangan mereka kepadamu, kedatangan mereka kepadamu, karena hamba tahu satu orang bertobat, malaikat Allah bertembik sorai di surga sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau mengerti cerita hati Tuhan. Engkau mengerti tetesan air mata Bapa. Kami mengerti Tuhan, sejauh kami hanya dapat belas kasihan kepada mereka dan hanya dapat mendoakan mereka. Tapi kami tahu bahwa pekerja yang sebenarnya adalah kekuatan Roh-Mu. Terima kasih, hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bagi Anda yang mau menerima Yesus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Bagi engkau yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, tidak secara kebetulan. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda telah mengambil keputusan untuk menerima Dia. Izinkan saya membantu Anda dalam doa. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Hamba bermohon kepadamu, masuklah dalam hatiku. Hamba sadar, hamba mengakui segala dosa dan kejahatan. Dan kemudian Tuhan, hamba mohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kejahatan. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan. Masuklah. Saat ini aku mengatakan masuklah dalam hatiku, dia adalah penguasa dalam hidup. Dan sekarang saya percaya saya sudah menerima hidup kekal, dan saya percaya saya sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pagi ini kalau Anda mau beraktivitas, haleluya, jangan lupa ya,
pakai prokes kesehatan 5M secara ketat. Mari kita sama-sama memakai mentaati prokes yang 5 itu. Yang pertama, memakai masker. Kalau sekarang dihimbau 2 double ya. Kalau saya keluar pasti saya memakai 2 double. Lalu kemudian dikatakan cuci tangan dengan sabun. Lalu kemudian dikatakan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang keempat, yang kelima, mengurangi mobilitas kita. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting adalah berdoa. Berdoalah agar Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita dari serangan virus ini. Terima kasih, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apabila engkau berdoa, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, percaya. Kau sudah menerima. Kau sudah menerimanya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan, semangat pagi tetap menyertai kita, tetap tinggal dalam apinya, tetap tinggal dalam semangat Roh Kudus itu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa di dalam kehidupan kita ketika kita beraktivitas ada Yesus yang senantiasa menyertai, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan yang mencerminkan Yesus itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.